Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bapak di mata pelajaran proteksi listrik pembangkit. Nah, sebelum kita memulai, mari kita lihat dulu judulnya. Kita di sini analisis jenis-jenis relay proteksi pada unit pembangkit. Nah, di sini kita lihat sistem proteksi. Bapak bisa menjelaskan secara general saja. Sistem proteksi adalah koordinasi antara saklar pemutus tenaga dan peralatan proteksi atau relay. Nah, di sini ada keandalan dan kemampuan suatu sistem tenaga listrik dalam melayani konsumen sangat bergantung pada sistem proteksi yang digunakan. Oleh sebab itu, dalam perencanaan suatu sistem tenaga listrik perlu dipertimbangkan kondisi-kondisi gangguan yang mungkin terjadi pada sistem melalui analisa gangguan. Dari hasil analisa gangguan dapat ditentukan sistem proteksi yang digunakan. Nah, di sini kita lihat dulu ada latar belakang dan pengertian secara umum atau definisinya. Listrik ini memiliki peran vital dalam strategis. Ketersediaannya harus memenuhi aspek andal, aman, dan akrab lingkungan. Sudah kita ketahui, kita itu sekarang sudah tidak bisa lepas dari yang namanya energi listrik. Segala sesuatu yang dulu aja, contohnya seperti menanak nasi, dulu itu masih pakai kompor, sekarang sudah ada, yaitu menggunakan listrik, yaitu menggunakan Magicom. Nah, itu salah satu contohnya. Terus selanjutnya, keandalan sistem tenaga listrik ini ditentukan oleh sistem dan konstruksi instalasi listrik yang memenuhi ketentuan dan persyaratan yang berlaku. Nah, di situ juga ada ketentuan-ketentuannya. Kita sendiri untuk listrik itu mengacu pada PUIL, Persyaratan Umum Instalasi Listrik. Terus selanjutnya yaitu keamanan sistem tenaga listrik ini ditentukan oleh sistem pengaman, protection system yang baik, benar, handal, atau tepat sesuai dengan kebutuhan sistem yang ada. Kemudian pengertian atau definisinya untuk proteksi yaitu perlindungan atau pengamanan. Untuk sistem tenaga listrik, suatu sistem yang terdiri dari beberapa subsistem, yaitu salah satunya pembangkitan, untuk membangkit tenaga listrik, kemudian subsistem selanjutnya penyaluran, yaitu transmisi, kemudian selanjutnya pendistribusian, yaitu distribusinya, dan yang terakhir itu instalasi atau pemanfaatannya. Proteksi sistem tenaga listrik di sini yaitu perlindungan atau pengamanan pembangkit tenaga listrik, penyaluran transmisi, pendistribusian listrik, dan instalasi pemanfaatannya juga. Nah, di sini ada fungsi utama proteksi. Nah, ada dua. Yang pertama, mendeteksi adanya gangguan atau keadaan abnormal lainnya pada bagian sistem yang diamankan. Terus selanjutnya, melepaskan bagian sistem yang terganggu, sehingga bagian sistem lainnya yang tidak mengalami gangguan dapat terus beroperasi. Nah, di sini ada contoh komponen alat proteksi yang paling sederhana adalah pengaman lebur atau fuse. Nah, kita juga sudah mempelajari fuse seperti itu. Nah, jika dalam memilih fuse harus tepat sesuai kebutuhan, maka kedua fungsi tersebut di atas dapat dipenuhi. Contohnya misalnya kita untuk instalasi rumah saja, kita misalnya untuk 450 PA. Nah, tinggal kita bagi saja dari 220. Jadi kita bisa memasang fuse sekitar 2 ampere, kurang lebih seperti itu. Nah, itu harus sesuai. Kalau misalnya kita pasang fuse yang lebih besar, misalnya 16 ampere ya, gimana gitu? Nggak sesuai. Nanti fuse-nya tidak akan bekerja sesuai rating di instalasi rumahnya yang dibutuhkan sekian. Untuk pengamanan sistem lebih kompleks, diperlukan komponen alat pengaman yang lebih lengkap, terdiri dari berbagai jenis pengaman. Misalnya relay pengaman yang berfungsi sebagai elemen perasa yang mendeteksi adanya gangguan, kemudian PMT yang berfungsi untuk memutus arus dalam rangkaian listrik, kemudian trafo arus dan trafo tegangan yang berfungsi untuk meneruskan arus atau tegangan pada sirkuit tegangan primer ke relay sirkuit sekunder. Kemudian baterai yang berfungsi sebagai sumber tenaga untuk menerapkan PMT atau catu daya untuk relay.
Terus selanjutnya sistem tenaga listrik terdiri dari seksi-seksi subsistem yang satu dengan yang lainnya yang dapat dihubungkan dan diputuskan dengan menggunakan alat pemutus tenaga atau PMT. Masing-masing subsistem ini diamankan oleh relay pengaman dan setiap relay mempunyai kawasan pengamannya tersendiri yang berupa bagian dari sistem. Jika terjadi gangguan di dalamnya, relay akan mendeteksi dan dengan bantuan PMT melepaskan seksi yang terganggu dari bagian sistem yang lainnya. Nah, di sini ada jenis-jenis relay yang akan kita bahas sekilas. Yang pertama itu differential relay yang berfungsi sebagai pengaman utama generator pada pembangkit tenaga listrik. Nah, ini yang akan kita pelajari nanti. Terus selanjutnya distance relay yang berfungsi sebagai pengaman utama pada penyaluran transmisi. Kemudian differential relay tapi pengamannya tidak hanya di generator ya, ada di trafo dan yang lainnya. Terus selanjutnya overcurrent relay. Di sini di trafo posisi 150 kP sebagai pengaman cadangan lokal trafo pengaman dengan cadangan jauh bus B. Terus selanjutnya overcurrent relay dan ground fault relay di trafo posisi 20 kP pengaman utama bus B, satu pengaman cadangan jauh saluran BC. Nah, di sini Bapak harusnya menyediakan gambarnya juga ya, mohon maaf. Terus selanjutnya overcurrent relay dan ground fault relay pengaman saluran BC ke pengaman cadangan jauh saluran CD. Terus yang terakhir overcurrent relay juga di ground fault relay DC pengaman utama saluran CD pengaman jauh seksi berikutnya. Nah, ini bisa kita bahas nanti gambarnya nanti di pertemuan selanjutnya jika memungkinkan. Nanti kita bisa bahas kembali dengan menghadirkan gambar untuk pemasangan relay-relay. Terus selanjutnya pengaman utama dan pengaman cadangan. Pada saat sistem tenaga listrik beroperasi dan mengalami gangguan, ada kemungkinan komponen atau alat proteksi gagal bekerja. Nah, bisa aja itu dimakan waktu atau memang pembuatan alat proteksinya tidak atau kurang baik. Nah, seperti itu. Sehingga alat tersebut gagal bekerja. Untuk mengantisipasi timbulnya kemungkinan tersebut, di samping sistem tenaga listrik harus dipasang pengaman utama juga dilengkapi pengaman cadangan. Jadi harus ada cadangannya yang dipasang. Ketika yang utama tidak bekerja atau gagal bekerja, maka yang cadangan harus bekerja. Sehingga ketika terjadi gangguan itu masih bisa dihindari. Pengaman cadangan diharapkan akan bekerja apabila pengaman utama gagal bekerja ya, tadi udah dijelaskan. Oleh karenanya pengaman cadangan selalu disertai dengan waktu tunda atau time delay. Jadi ada time delay-nya untuk memberikan kesempatan pada pengaman utama bekerja lebih dahulu. Di sini ada jenis pengaman cadangan, silahkan dibaca, terus ada letak penempatannya juga. Terus selanjutnya kriteria sistem proteksi. Nah, ini wajib kita pahami. Terus ketika kita membeli alat proteksi juga ini kriteria ini wajib harus ada. Di sini ada beberapa. Yang pertama, kepekaan atau sensitivity, kudu sensitif. Jadi peralatan proteksi relay harus cukup peka dan mampu mendeteksi gangguan di kawasan pengamannya. Jadi harus sensitif. Ketika terjadi kesalahan satu aja truk, maka relay harus peka, yaitu aktif untuk memberikan sinyal ke PMT mungkin ya selanjutnya. Meskipun gangguan yang terjadi hanya memberikan rangsangan yang sangat minim, peralatan pengaman relay harus mampu mendeteksi secara baik. Nah, di sini ya. Walaupun minim, tetap harus bisa mendeteksinya. Terus selanjutnya keandalan atau reliability. Jadi relay juga harus mempunyai tingkat keandalan yang tinggi. Di keandalan ini terbagi menjadi yang pertama dependability, yaitu peralatan proteksi relay harus memiliki tingkat kepastian bekerja yang tinggi. Terus yang selanjutnya, peralatan proteksi atau pengaman harus memiliki keandalan tinggi, dapat mendeteksi intinya ya, dan melepaskan bagian yang terganggu, serta tidak boleh gagal bekerja, itu dependability. Terus selanjutnya security, yaitu peralatan proteksi pengaman harus memiliki tingkat kepastian untuk tidak salah kerja atau tingkat keamanannya harus tinggi. Yang dimaksud salah kerja adalah kerja yang semestinya tidak bekerja, misalnya karena lokasi gangguan di luar kawasan pengaman atau sama sekali tidak ada gangguan,
Nah, itu salah satunya. Terus salah bekerja bisa mengakibatkan terjadinya pemadaman yang semestinya tidak perlu terjadi. Kriteria selanjutnya yaitu selektivitas. Peralatan proteksi pengaman harus cukup selektif dalam mengamankan sistem, yaitu dapat memisahkan bagian sistem yang terganggu sekecil mungkin, yaitu hanya subsistem yang terganggu saja, yang memang menjadi kawasan pengaman utamanya. Relay harus mampu membedakan apakah gangguan terletak di kawasan pengaman utamanya, di mana relay harus bekerja cepat, atau terletak di subsistem berikutnya, di mana relay harus bekerja dengan waktu tunda atau tidak bekerja sama sekali. Jadi harus selektif. Terus selanjutnya kecepatan atau speed. Peralatan proteksi pengaman harus mampu memisahkan subsistem yang mengalami gangguan secepat mungkin. Untuk menciptakan selektivitas yang baik, ada kemungkinan suatu pengaman terpaksa diberi waktu tunda time delay, tetapi waktu tunda tersebut harus secepat mungkin bekerja ya, seperti itu. Dengan tingkat kecepatan yang baik, maka terjadinya kerusakan kerugian dapat diminimalisir atau diperkecil. Nah, anak-anak, sekian materi yang dapat Bapak sampaikan untuk pembelajaran hari ini, pembelajaran online hari ini. Semoga kalian dapat memahami apa yang dapat Bapak sampaikan. Jika sekiranya masih belum memahami, silakan bisa putar-putar videonya, terus pahami. Jika masih belum memahami juga, silakan bisa tanya ke Bapak. Insya Allah bisa Bapak jawab jika memungkinkan waktunya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Ditutup dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.